Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Ramadhani Bahtiar dengan NIM 2022-10032. Di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan tugas yang diberikan oleh Pak Irfai. Pemahaman bisnis. XYZ Motor adalah produsen mobil yang telah beroperasi selama 10 tahun. Mereka terkenal dengan fokus pada inovasi dan kendaraan ramah lingkungan. Pemahaman laporan keuangan, angka dalam jutaan US dollar. Sebagai berikut, pendapatan bersih pada tahun 2022 sebanyak 1.500 US dollar. Yang kedua itu laba kotor pada tahun 2022 sebanyak 400 US dollar. Yang ketiga itu laba bersih pada tahun 2022 sebanyak 150 US dollar. Rasio keuangan. Rasio utang terhadap ekuitas pada tahun 2022 0,5. Rasio lancar pada tahun 2022 sebanyak 2,0. Margin laba bersih pada tahun 2022 sebanyak 10%. Analisa SWOT. SWOT, strengths, weakness, opportunities, and threats. Untuk XYZ Motor, strength-nya itu yang pertama inovasi produk. XYZ Motor memiliki reputasi untuk terus menerapkan inovasi dalam desain dan teknologi mobil mereka. Yang kedua itu fokus pada ramah lingkungan. Keunggulan dalam pengembangan kendaraan ramah lingkungan dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan. Yang ketiga itu pengalaman 10 tahun. Dengan beroperasi selama 10 tahun, XYZ Motor telah membangun pengalaman dan pemahaman mendalam tentang pasar otomotif. Selanjutnya weakness. Yang pertama itu ketergantungan pada inovasi. Jika perusahaan terlalu bergantung pada inovasi, ada resiko bahwa konsumen tidak selalu merespon positif terhadap perubahan mendadak atau eksperimental dalam desain atau teknologi. Yang kedua itu tingginya biaya produksi. Kendaraan ramah lingkungan mungkin memiliki biaya produksi yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi profitabilitas, terutama jika pasar sebelum sepenuhnya bersedia membayar premi untuk teknologi ini. Yang ketiga itu keterbatasan jangkauan produk. Jika XYZ Motor fokus terlalu banyak pada jenis kendaraan tertentu, mungkin ada keterbatasan dalam jangkauan pasar. Selanjutnya opportunities. Yang pertama itu peningkatan permintaan kendaraan ramah lingkungan. Seiring meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan, ada peluang untuk pertumbuhan dalam permintaan kendaraan ramah lingkungan. Yang kedua itu kerjasama dengan perusahaan teknologi. Menggandeng perusahaan teknologi untuk mengembangkan sistem otomotif pintar atau solusi terkait pada membuka peluang baru. Yang ketiga itu perluasan ke pasar internasional. Jika XYZ Motor belum melakukannya, mempertimbangkan ekspansi ke pasar internasional dapat menjadi langkah strategis untuk pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya threats. Yang pertama itu persaingan yang ketat. Industri otomotif cenderung sangat kompetitif, dan persaingan dengan produsen mobil lain dapat menjadi ancaman perubahan kebijakan lingkungan. Perubahan kebijakan pemerintah terkait emisi atau regulasi lingkungan dapat mempengaruhi produksi dan penjualan kendaraan ramah lingkungan. Yang ketiga itu perbuatan selera konsumen. Perubahan tiba-tiba dalam selera atau konsumen atau ketidaksetujuan terhadap inovasi tertentu bisa menjadi ancaman terhadap penerimaan pasar. Tinjau berita dan peristiwa terkini. XYZ Motor telah mengumumkan perubahan dalam strategis bisnis mereka, seperti fokus pada segmen pasar tertentu atau peningkatan investasi dalam R&D. Sebagai produsen yang fokus pada kendaraan ramah lingkungan, XYZ Motor mungkin terlibat dalam proyek-proyek atau inisiatif terkini yang menekankan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Dengan fokus pada inovasi dan kendaraan ramah lingkungan, XYZ Motor memiliki peluang untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan konsumen terhadap mobil yang lebih efisien energi dan berkelanjutan. Jika XYZ Motor mendapatkan penghargaan atau pengakuan dalam industri otomotif atau keberlanjutan, hal ini mungkin menjadi berita terkini yang menarik. Jadi
Kesimpulannya, XYZ Motor sebagai produsen mobil yang telah beroperasi selama 10 tahun dikenal karena fokusnya pada inovasi dan kendaraan ramah lingkungan. Dalam analisis keuangan, pendapatan bersih tahun 2022 mencapai 1.500 US dollar dengan laba pada tahun 2022 pendapatan laba bersihnya itu mencapai 1.500 juta US dollar dengan laba bersih 150 juta US dollar. Rasio keuangan menunjukkan kestabilan seperti rasio utang terhadap ekuitas seperti sebesar 0,5 dan margin laba bersih 10%. Analisa SWOT mengidentifikasi kekuatan seperti inovasi dan produk pengalaman 10 tahun, tetapi jika menyoroti kelemahan seperti ketergantungan pada inovasi, peluang termasuk peningkatan permintaan, kendaraan ramah lingkungan, dan ekspansi ke pasar internasional. Sementara ancaman meliputi persaingan yang ketat dan perubahan kebijakan lingkungan. Itulah tadi, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.